Halo semuanya, kali ini kami kelompok 8 yang beranggotakan. Saya Arya Fatah, saya Gias Muhammad Fatih. Saya Setiani Nuswantari, saya Nur Febriani. Saya Ferdiansyah. Kali ini kami sedang berada di Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada di Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya Tiga Raksa. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dan rekan saya. Setiani Nuswantari. Kami dari Universitas Islam Tangerang sedang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini kami sedang bersama narasumber kami, yaitu bernama Kak Intan. Selamat siang Kak Intan. Siang. Kami ingin mempertanyakan seputar tentang humas Kak. Oke. Sebelum menceritakan, bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Sebelumnya, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Anindya Intan Rizkika, biasa dipanggil Kak Intan atau biasa dipanggil Kak Anin juga. Kalau dari Forum Anak dipanggil Kak Anin. Aku sebagai staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai pendamping dari Forum Anak tingkat Kabupaten Tangerang begitu, dan juga sebagai humas atau yang biasa keliling-keliling untuk menjadi pembicara juga di berbagai event tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu. Berarti Kakak cuman untuk di perempuan aja, yang laki-laki enggak? Iya, khusus ya. Ntar kalau ada laki-laki juga ntar ada hari ayah, hari yang lain sebagainya gitu kan. Jadi khususnya di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dan juga provinsi tingkat nasional gitu. Sebelum tapi di sini udah berapa lama? Aku untuk tahun ini jalan 4 tahun. Ya, tahun ini jalan 4 tahun. Sebelumnya karir kakak selama dari dulu sampai sekarang udah 4 tahun ini gimana kak? Untuk jenjang karir aku cukup bertahap ya, karena sebelum aku ada di sini pun aku itu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi di tingkat kabupaten dan juga provinsi, dan juga aktif sebagai perwakilan duta dari Kabupaten Tangerang di tingkat provinsi, dan juga berjenjang. Kebetulan juga sebelum aku untuk kerja di sini, aku juga pernah menjadi forum anak gitu. Jadi pernah menjadi bagian dari forum anak. Kalau sekarang udah jadi orang tuanya gitu istilahnya, yang ngasuh forum anak itu sendiri. Bertahap akhirnya bisa untuk ada di posisi sekarang ini dan fokus tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu. Sistem kerjanya bagaimana Kak? Untuk sistem kerjanya, untuk jam kerja normal gitu kan, jam kerja normal mungkin kadang sekarang kan memang ada beberapa program yang kita laksanakan bersama pihak OPD lain, pihak swasta maupun dari pihak pusat. Itu seringkali kita melakukan kunjungan dinas luar ke berbagai daerah, lebih terfokus kepada daerah-daerah yang ada di pelosok gitu. Jadi daerah-daerah di pesisir, contohnya kayak Gunung Kaler, Kemiri, Kosambi, Kronjo, itu kan ada di pojok yang memang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah juga dalam segi pembangunan dan lain sebagainya begitu. Kalau untuk kayak gitu kak, itu kira-kira paling jauh kemana yang pernah kakak datang? Paling jauh itu Gunung Kaler sih, karena Gunung Kaler itu termasuk kecamatan paling ujung di Kabupaten Tangerang. Jadi memang udaranya pun udah udara pantai ya, panas, gersang. Bahkan dia mungkin daripada ke Kabupaten Tangerang lebih dekat ke Kota Serang, Kabupaten Serang gitu. Iya, perbatasan. Bahkan untuk ke pantainya pun mereka jaraknya sekitar 25 menit doang gitu. Itu paling ujung sih. Kalau begini berarti ini tuh cuma seputar Kabupaten Tangerang aja? Iya, karena tiap kabupaten kota punya dinasnya masing-masing, terus juga punya programnya masing-masing. Tapi untuk di Kabupaten Tangerang kita punya program seperti itu. Walaupun memang seringkali kita ada kegiatan yang berkolaborasi dengan kabupaten kota lain, khususnya di Tangerang Raya gitu. Untuk medannya kira-kira ada kendala nggak Kak?
Kalau untuk kendala ada aja sih, kadang kalau aksesnya jauh dan dituntut untuk datang pagi, ditambah juga jalannya sumber macet istilahnya gitu, otomatis kita nggak bisa naik kendaraan roda 4 gitu kan, akhirnya naik kendaraan roda 2 dengan jarak 1 jam 2 jam perjalanan gitu supaya bisa datang tepat waktu. Dan juga jalannya kan kalau di daerah terpencil kan kecil juga kan aksesnya, jadi mungkin itu aja sih gitu untuk kendala-kendalanya. Untuk medannya juga ya lumayan, akhirnya bisa tahu lah gitu daerah-daerah di Kabupaten Tangerang seperti apa gitu. Untuk tantangan sendiri kak selama kakak kerja 4 tahun ini, kira-kira apa gitu tantangan kakak yang paling menurut kakak selama kerjanya yang paling berat? Oke, untuk dari segi tantangan itu justru banyak dari internal ya, karena sebelum di 3 tahun sebelumnya itu banyak sekali orang-orang maupun OPD lain, instansi lain itu yang belum memperhatikan tentang perempuan dan anak, karena mendengar kata perempuan dan anak itu terkesan remeh ya, padahal memang itu kaum rentan yang emang wajib dilindungi, bahkan memiliki undang-undangnya sendiri begitu kan. Jadi memang membangun karakter atau membangun mental dari fondasi paling utama yaitu dari internal itu yang menjadi paling poin yang sangat diperhatikan dan paling rentan gitu. Jadi ketika udah jalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya mereka pun udah sadar akan pentingnya itu, akhirnya bisa menjadi isu prioritas juga di Kabupaten Tangerang, dan akhirnya eksistensinya pun sudah meningkat. Akhirnya mereka pun lebih paham tentang perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak begitu. Di daerah sono apakah ada tanggapan baik terhadap Kalau untuk tanggapan justru kalau di daerah pelosok itu mereka sangat-sangat menghargai yang namanya kita datang untuk melakukan kunjungan dan juga sosialisasi, karena mereka merasa bahwa jarang yang memang ada yang mau turun ke lapangan sejauh itu gitu kan. Jadi mereka lebih aktif walaupun memang di daerah-daerah pelosok kita memiliki sumber daya manusia yang berbeda gitu. Kadang kita harus ngeliat juga, apalagi targetnya kan ke perempuan dan anak-anak gitu ya. Jadi kita harus melihat targetnya, kita harus tahu bagaimana karakter mereka sehingga mereka ini jadi bisa aktif dalam sosialisasi ataupun acara tersebut. Karena ada juga mungkin mereka terlalu pelosok, akhirnya jarang sekali didatangi orang gitu kan. Bahkan ada di daerah mana ya, Kemiri, itu mereka yang seharusnya udah lulus SMA tapi masih baru masuk SMA, ada yang kayak gitu. Jadi memang kalau dari segi menghargai, mereka memang sangat menghargai karena mereka merasa mereka mendapat ilmu baru gitu. Tapi untuk dari segi keaktifan dan lain sebagainya memang agak kurang. Megang mic aja mereka tuh masih takut. Iya, padahal umurnya tuh udah 17-18 tahun tapi baru kelas 1 SMA. Jadi kita gimana nih caranya biar si anak ini berani maju ke depan, seenggaknya mereka udah punya pengalaman megang mic yang nantinya ke depannya bisa bikin mereka jadi lebih pede gitu kan. Nah itu sih tantangan yang paling berat ketika datang ke satu daerah baru gitu. walaupun kakak terlambat juga tetap dia masih menunggu gitu. Masih menunggu gitu, kadang justru kadang mereka yang sudah stay duluan dari beberapa menit sebelumnya kan, kadang kalau bareng sama operasional dari dinas kan emang apalagi naik kendaraan roda 4 agak lama, macet dan sebagainya, mereka masih nungguin datang itu benar-benar langsung mulai gitu. Excited. Menurut kakak kalau misalkan nih nggak ada divisi ini, nggak ada kayak dinas perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, kira-kira gimana kalau misalnya nggak ada dinas ini? Kalau nggak ada dinas ini kacau sih kayaknya ya, bukan kacau ya, seperti ada yang kurang fondasi di pemerintahan ini gitu kan, karena ini adalah suatu hal yang memang sensitif, rentan dan juga patut diperhatikan, karena ketika ada kekerasan pada perempuan dan anak yang menanganinya juga dinas ini. Ketika ada suatu hal tentang infrastruktur, tentang ramah anak dan ramah perempuan, itu pun fokusnya kepada dinas ini. Seperti program sekolah ramah anak, gerakan sekolah menyenangkan, itu kan sekarang lagi digencarkan ya di sekolah-sekolah. Itu pun yang melakukan gerakan tersebut dari dinas ini bekerja sama dinas pendidikan. Jadi memang perannya ini sangat penting. Dan kebetulan di Kabupaten Tangerang ini satu-satunya dinas yang udah dipecah.
karena sebelumnya DP3A ini gabung sama DP3A KKB. Apa tuh? DP3 KKB itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga pengendalian kependudukan keluarga berencana kalau nggak salah ya. Itu ada penggabungan. Iya. Namun untuk khusus di Kabupaten Tangerang itu dinasnya udah dipecah. Kebetulan dinas juga ada di bawah. Jadi dulu tuh emang gabung, tapi sekarang udah dipecah. Jadi supaya fungsi dan tupoksi mereka itu lebih fokus lah gitu kan. Kalau DP3 KB kan itu lebih fokus kepada stunting, terus juga pelayanan keluarga dan lain sebagainya. Kalau di sini fokusnya perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu. Jadi lebih fokus. Kalau untuk ini Kak, kalau misalkan kan sekarang tuh suka ada terjadinya pelecehan kayak gitu-gitu. Terus misalkan kita ngadu nih ke dinas ini, itu tuh gimana cara dinas ini untuk menyelesaikan masalah itu gitu Kak, kalau misalnya ada pengaduan itu? Oke, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kita punya tim satgas tiap daerah. Ada satgas PATBM, ada Puspaga dan lain sebagainya. Itu dibagi per tiap kecamatan. Biasanya fokusnya mereka itu ketika ada hal yang memang ada bentuk pengaduan, kita lihat dari kecamatan mana. Biasanya kan ada dari laporan kecamatan ini gitu kan. Jadi kita mengunjungi atau bekerja sama dengan Puspaganya, dengan PATBM yang memang dinaungi juga sama DP3A. Terus juga nanti kita akan tindak lanjuti karena kita punya namanya PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak, dan Pojok Curhat. Biasanya kalau Pojok Curhat ini dikhususkan untuk anak-anak yang memang punya masalah mental health dan lain sebagainya ya, biasanya anak zaman sekarang ya. Nah itu mereka pun melakukan konsultasinya di ruangan ini dengan disediakan psikolog dan layanannya pun gratis. Seperti layanan minat bakat, biasanya kan anak-anak mau tahu nih minat bakatnya apa, mereka introvert atau extrovert, biasanya mereka juga pengen tahu gitu. Akhirnya mereka melakukan konsul dengan psikolog, dia bisa tahu mereka itu lebih dominan kemana bidangnya gitu, lebih cocok jadi apa gitu. Nah itu nanti akan dinaungi oleh dinas ini juga. Dan ketika ada tindakan yang lebih parah seperti udah masuk ke pelecehan, kekerasan dan lain sebagainya, itu kita ada namanya P2TP2A. Di P2TP2 itu layanan khusus yang nantinya akan menindaklanjuti, bekerja sama juga dengan pihak hukum, bekerja sama dengan LPA, LPAI, terus juga kepolisian, terus lembaga bantuan hukum atau LBH itu juga bekerja sama. Prosesnya panjang. Iya, jadi kalau yang ringan-ringan di sini gitu kan, untuk ya semacam mental health dan lain sebagainya, permasalahan anak. Kadang anak zaman sekarang permasalahannya nggak cuma dari diri dia ya, dari keluarga, bahkan ada juga yang curhat tentang percintaan dan sebagainya. Itu juga bisa gitu curhat di sini. Kita ada layanan psikolog gratis. Tapi kalau udah permasalahan yang besar, terus juga udah jalur hukum, itu nanti ada di P2TP2A. Ada bidang-bidangnya di sini. Konsultasi. Kalau untuk konsultasi lumayan banyak sih ya. Kadang sekali janji itu ada 3 orang gitu. Bahkan sebulan itu kita bisa melayani sekitar hampir 100 anak dalam sebulan. Iya, dalam sebulan. Karena kita juga punya namanya organisasi forum anak ya. Organisasi forum anak ini tingkatannya ada di nasional, provinsi, kabupaten kota, terus juga di daerah seperti kecamatan, desa dan kelurahan. Dan nantinya forum anak ini akan dijadikan peran 2P atau pelopor dan pelapor. Jadi mereka nanti jadi kepanjangan tangan kita untuk melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, terus juga memberitahukan kepada teman-temannya terkait pelayanan yang ada di DP3 itu apa, dan akhirnya mereka yang mengajak teman-teman mereka untuk melakukan konsultasi di sini. Dan bahkan dari mereka juga kita mendapatkan laporan-laporan yang terjadi di sekolah, ada apa aja sih, gini-gini dan sebagainya. Kalau untuk konsul sendiri kan caranya gimana? Oke. Untuk konsul sendiri itu kita punya Instagram namanya Visa Tangerang Gemilang. Terus juga ada websitenya juga namanya Sisabar. Nanti bisa di situ kunjungi di Visa Tangerang Gemilang, itu kan ada fitur WA. Nanti bisa langsung ke WA ataupun langsung DM Instagram. Gitu.
bisa di Instagram untuk membuat janji dengan psikolog, bisanya kapan dan bisa bertemu untuk kunjungan dan konsultasinya tuh kapan, itu nanti bisa gitu. Nanti tinggal datang ke sini sama psikolog, dites dan sebagainya. Bagaimana kakak cara mengembangkan dan mendorongkan anak-anak perempuan yang di daerah Kabupaten Tangerang? Mengembangkan apa tuh? Mengembangkan dalam program-programnya gitu. Oke. Untuk program ada di bidang pemberdayaan perempuan. Itu di pemberdayaan perempuan itu kita punya program namanya Si Cantik. Si Cantik itu program untuk khusus wanita yang percantik ya. Itu terus ada juga program namanya Perempuan Berdaya Politik. Nah, jadi sekarang kan memang perempuan itu diwajibkan memiliki ataupun di politik itu ada kedudukannya supaya mereka emang mewakili aspirasi dari perempuan-perempuan gitu. Terus juga ada namanya program wanita, kayak nominasi wanita inspiratif gitu, perempuan inspiratif. Nah, itu salah satu programnya juga. Terus ada program yang single parents gitu, biasanya kan ada tuh ya, nanti kita ada pengembangannya, ada P2KSS juga. P2KSS itu nanti di suatu daerah nanti kita akan melakukan pemberdayaan, contohnya menjahit, terus juga berkebun dan lain sebagainya. Kita melakukan pemberdayaan dan juga pembangunan di sana gitu. Jadi lebih membuat perempuan-perempuan itu di sana lebih aktif gitu. Kalau untuk sendiri kayak medianya sendiri Kak, kira-kira peran media buat dinas ini gimana? Peran media itu sangat besar banget karena kegiatan kita pun selalu melibatkan media gitu. Contohnya kita melakukan siaran radio juga, siaran radio Tangerang Gemilang, terus juga melalui liputan juga. Biasanya kita bekerja sama dengan Diskominfo sebagai gudang data dan informasi di Kabupaten Tangerang ya khususnya. Terus juga ada beberapa media yang mungkin sering meliput kegiatan kita gitu. Jadi untuk peran media itu sangat penting karena ketika kita sudah menaikkan eksistensi, otomatis warga dan masyarakat lebih tahu tentang kegiatan kita. Iya, jadi mereka ternyata perempuan itu dilindungi ya. Oh, ternyata anak-anak itu punya undang-undangnya sendiri ya. Jadi mereka lebih tahu gitu kan. Jadi kalau misalkan search di Google tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak udah ada berita-beritanya gitu. Itu sih yang paling kita fokuskan gitu di bagian eksistensi. Ini kakak di bagian pelosok aja atau enggak emang daerah-daerah besar? Untuk dari segi pembangunan mungkin kita fokus di daerah-daerah yang memang jarang terjangkau. Tapi untuk melakukan kunjungan, sosialisasi dan lain sebagainya kita terbuka untuk daerah manapun gitu, untuk umum. Karena alhamdulillahnya semenjak mulai dari tahun 2023 itu udah banyak sekali pihak-pihak kecamatan, instansi maupun sekolah-sekolah yang memperhatikan soal itu. Gitu. Jadi banyak sekali mereka melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan dan juga penanganan korban kekerasan ataupun tentang untuk mencegah terjadinya bullying. Biasanya kan anak-anak di sekolah tuh paling besar bullying. Nah, itu banyak banget undangan gitu datang buat kita menjadi pembicara di sana gitu. Jadi bukan kita aja nih yang melakukan kunjungan, tapi dari merekanya pun mengundang kita untuk berkunjung ke sana. Sejauh ini masalah terbesar dari perlindungan anak sendiri apa? Biasanya sih tentang pelecehan gitu, pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Itu sih yang paling terbesar ya. Kalau sekarang tuh lagi zamannya berita yang beredar tuh pelecehan seksual yang ada di rel kereta Kak. Oh iya. Kira-kira tuh pemerintah bakal ngadain tambahan gerbong gitu nggak sih Kak, buat apa sih namanya khusus untuk perempuan, kan kurang tuh ya kayak gerbong itu. Ya mungkin dari pemerintah pun harus mengupayakan untuk hal itu ya, karena kita bekerja sama juga dengan KAI mungkin ya di daerah-daerah yang memang dekat dengan stasiun gitu kan, di kereta api. Contohnya kayak di daerah Cisauk itu kan memang dekat ya dengan kereta api. Memang seharusnya ada gerbong-gerbong khusus ataupun dari segi penanganan atau penjagaan di sana gitu kan, keamanan dari kereta api itu gitu. Memang seharusnya ditambah karena sekarang kan cuma di depan sama paling belakang doang ya untuk gerbong khusus perempuan gitu. Dan harus dibatasi juga sih, seharusnya jangan sampai meludak. Mungkin itu salah satu faktornya karena ada perubahan jalur juga kan untuk kereta, jadi banyak transitnya.
gitu sih biasa permasalahannya. Biasanya umur yang paling tua itu Di mana tuh? kalau untuk yang di daerah pelosok pasti kan kebanyakan di daerah pelosok itu kan kebanyakan yang tidak sekolah. Mm-mm. Nah, umurnya pasti kan tua-tua, kira-kira yang paling tua itu Untuk menjadi audiens gitu ya. ah, Waktu itu pernah ada nenek-nenek udah lansia sekitar mungkin hampir 50 mungkin ya. Itu kadang saya sebagai pembicara, sebagai narasumber di sana, istilahnya kita masih muda lah gitu ya. Nah, dari beliau ini menanyakan kepada kita juga mau jawabnya juga kadang agak segan gitu ya, karena beliau udah sepuh dan mungkin pengalaman lebih banyak gitu, tapi mereka ternyata masih butuh arahan tentang butuh masukan, butuh arahan tentang pengasuhan, terus juga tentang parenting dan lain sebagainya. Kadang mereka suka konsul kayak, "Bu, gimana ya? Cucu saya tuh begini, tapi anak saya tuh fokus kerja gini-gini, akhirnya cucu saya gini, gimana ya Bu yang saya lakukan gini." Itu juga saya juga mikir gitu kan, karena saya belum pernah merasakan punya anak gitu kan. Jadi istilahnya itu juga salah satu cara saya untuk belajar gitu sebelum menjadi orang tua. Oh, ternyata yang di lapangan tuh terjadi seperti ini gitu. Karena mungkin perubahan zaman juga. Iya, kan, betul. kayak zaman dulu mungkin cara mendidiknya begini, tapi kalau untuk sekarang beda lagi gitu. Iya, karena kan ada istilah didiklah anakmu sesuai zamanmu gitu kan. Karena kalau anak zaman sekarang dididik kayak di zaman dulu, mereka udah terasa paling broken home biasanya ya. Karena orang tua zaman dulu kan keras-keras ya. Kalau sekarang kena bentak dikit langsung gitu kan, langsung gitu. Memang sekarang problemnya anak-anak SMP aja udah, aduh Kak, kayaknya aku ini deh kayak anxiety, aduh kayaknya kayak gini, aduh jangan self diagnose dulu, ada ke konsul gitu kan. Karena kalau misalkan dia self diagnose kayak anxiety dan sebagainya, akhirnya pressure kan di diri dia, ngerasa dia tuh ternyata gue ada penyakit mental gini gitu kan. Itu juga bahaya kan, jadi nggak boleh loh kayak gitu. Karena itu terpengaruh dari TikTok juga nggak sih Kak kadang? Betul, iya, alur TikTok dan sosmed itu kan sekarang luas banget ya. Apalagi istilahnya dunia itu sekarang udah ada di genggaman tangan gitu kan, melalui gadget semuanya bisa diakses. Bahkan kadang aku sering nginfoin ke ibu-ibu yang biasanya ibu PKK gitu kan, ibu-ibu di kecamatan itu, jangan sampai anak itu lebih pintar daripada ibunya soal IT gitu. Jangan sampai gaptek, karena nanti bisa dibodoh-bodohin sama anak. Mereka udah bisa ngakses apa-apa, ibunya nanya, "Lagi ngapain itu kamu?" "Enggak, ini cuma ini dong," padahal buka yang lain atau lain sebagainya gitu. Nah, permasalahannya zaman sekarang tuh itu. Kadang karena orang tua ini gaptek. Anaknya lebih pintar, Bu, sekarang gini. Biasanya aduannya kayak gitu sih. Karena mungkin zaman dulu juga belum ada HP kali. Iya, benar. Sekarang anak lebih pintar gitu. Iya, betul. Jadi itu aja kali ya. Tapi untuk terakhir Kak, kira-kira pesan Kakak untuk semuanya nih tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini apa? Oke. Untuk seluruh perempuan yang mungkin di Tangerang Raya maupun di Indonesia gitu ya, untuk anak-anak juga, kalian jangan pernah ngerasa sendiri. Jika kalian memang membutuhkan bantuan psikolog, kalian boleh langsung kunjungi PISA Tangerang Gemilang. Nanti dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membantu kalian. Jadi stop untuk melakukan hal-hal untuk menyakiti diri sendiri, biasanya suka ngebarcode dan lain sebagainya, itu stop. Kalian jangan pernah menyakiti diri kalian. Ketika kalian merasa sendiri, kalian boleh langsung konsultasi kepada kami, karena kami itu selalu ada gitu buat kalian gitu. Kita aja sih gitu. Saya sendiri kan domisili kan Kota Tangerang dan rekan saya juga Kota Tangerang. Apakah boleh konsul ke sini juga? Oke, kalau mau konsul ke sini boleh. Tapi kalau memang ingin memakai layanan di Kota Tangerang yang lebih dekat, itu juga bisa gitu. Karena di tiap daerah itu mereka memiliki puspaga dan juga memiliki PISA gitu. Mungkin dari daerah lain sosialisasi ataupun mengembangkan informasi masih agak kurang mungkin ya. Jadi mereka belum pada tahu, padahal tiap daerah tuh ada gitu. Tiap kabupaten kota itu semuanya ada. Karena mereka mungkin juga masih belum tahu kalau misalkan setiap daerah punya perlindungan masing-masing. Betul, karena
dari segi forum anak pun isinya itu adalah sebenarnya mereka adalah anak-anak yang rata-rata itu broken home gitu di forum anak ini. Jadi mereka ngerasa di sini karena ini dinas juga, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, emang wadahnya gitu kan, ditambah di sini banyak ayah bunda dan kakak-kakak yang memang menaungi mereka. Jadi mereka merasa bahwa dinas ini dan organisasi forum anak itu adalah rumah kedua mereka gitu. Iya, kadang mereka suka tidur di sini, makanya kita nyediain bantal, kadang nyediain kompor elektrik juga. Iya, kadang mereka lagi berantem sama orang tuanya dan lain sebagainya, larinya ke sini, kadang larinya ke sini. Larinya ke sini tuh dia jalan kaki. Ya kalau naik motor gitu. Kalau semisalnya dia masih di bawah umur itu gimana, dijemput kan atau nggak diantar pakai? Biasanya kalau di bawah umur nanti pasti ada yang nganterin gitu. Bahkan kadang kalau ada anak-anak anggota forum anak, kalau mereka lagi ada masalah di sekolah atau lagi kosong jamnya, mereka lebih milih buat kaburnya ke sini gitu. Istilahnya, Kak aku lagi jam kos, boleh nggak aku kesana sekalian mau konsul? Oh boleh. Kadang mereka kan suka konsul nggak cuma tentang kekerasan, dan lain sebagainya. Kadang public speaking, mereka pengen, Kak aku pengen latihan public speaking nih, boleh nggak? Oh iya boleh. Kak aku mau belajar tentang IT ini, boleh nggak? Oh boleh. Karena kita juga ada yang latihnya juga dari rekan-rekan yang kerja di sini gitu. Misalkan, Kak aku besok mau jadi host nih, tapi aku bingung gimana caranya aku buat jadi host. Ajarin ya Kak. Nah, mereka datang ke sini belajar gitu. Jadi emang kita sediakan forum anak dan dinas ini tuh sebagai wadah mereka untuk belajar. Ya sih Kak, daripada kayak bunuh diri. Nah gitu, iya, lebih serem. baik datang ke sini. Karena ini terbuka juga ya Kak. Iya betul. Kalau untuk kayak datang ke sini gitu Kak, itu tuh ada kayak ngechat dulu atau daftar dulu gitu-gitu tuh nggak sih Kak? Kalau untuk konsultasi dengan psikolog itu daftar dulu gitu. Daftar dulu tuh dalam arti ngubungin ke psikolognya, terus bikin janji gitu kan khawatir psikolognya ini nanti pergi atau enggak ada kunjungan dinas luar kemana nanganin kasus di mana gitu. Gitu aja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye semua.